Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Tiasasti dari Prodi Ekonomi Syariah dan teman saya Ilmiatul Husna dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan materi tentang perbandingan sistem ekonomi di dunia. Faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi di dunia ada dua, yaitu satu, faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi 4, yaitu satu, falsafat dan ideologi negara. 2. Sistem politik. 3. Sistem pemerintahan. 4. Lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. 2. Faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi 3. 1. Sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. 2. Sosial budaya luar negeri. 3. Politik dunia internasional. Ragam sistem ekonomi di dunia dibagi menjadi 3. 1. Kapitalisme. Kapitalisme yaitu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi, menjual, dan menyalurkan barang. 2. Sosialisme. Sosialisme yaitu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. 3. Islam. Islam yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masanya. Ragam sistem ekonomi di dunia. Pertama, kapitalisme. Secara umum, ekonomi kapitalis memiliki 6 pilar mendasar. 1. Kepemilikan individu. Ekonomi kapitalis memperbolehkan masyarakat untuk memiliki aset baik yang terlihat seperti tanah atau rumah, dan juga aset yang tidak terlihat seperti saham dan juga surat utang. 2. Self-interest, kepentingan pribadi. Masyarakat bergerak untuk mengejar kepentingan individu masing-masing tanpa ada tekanan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan sosial, meskipun tidak terkoordinir untuk pencapaian tujuan tertentu, tetapi mereka meyakini bahwa kepentingan sosial bisa terwujudkan ketika setiap orang mengejar kepentingan pribadinya. 3. Persaingan bebas. Produsen bebas keluar masuk pasar persaingan. 4. Mekanisme pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Interaksi antara pembeli dan penjual. 5. Bebas dalam menentukan pilihan choice untuk konsumsi, ataupun produksi ataupun investasi. 6. Peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak privat warganya dan memelihara tatanan lingkungan yang memastikan mekanisme pasar berjalan dengan semestinya. Sistem ekonomi sosialisme. 1. Pemilikan harta oleh negara. Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. 2. Kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan, walaupun sulit ditemui di semua negara komunis, bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. 3. Disiplin politik. Untuk mencapai tujuannya, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus.
Aturan yang diperlakukan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktek sosialisme. 1. Pengendalian harta individu. Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Prinsip dasar ini merupakan fungsi zakat yang tidak banyak dikemukakan secara eksplisit dalam pembahasan dan kajian lain. Berdasarkan fungsi ini, zakat akan mendorong harta yang tertumpuk dan tidak produktif untuk keluar mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian. Salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam pengendalian harta individu adalah zakat. Zakat digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan harta individu agar tidak bertumpuk pada pihak tertentu saja 78 dengan cara distribusi dari pihak yang berlebih kepada pihak yang kekurangan sehingga akan terciptanya keseimbangan sosial. 2. Distribusi pendapatan yang inklusif. Dengan prinsip ini, distribusi kekayaan dan pendapatan dari masyarakat kaya kepada mustahik harus diwujudkan. Prinsip dasar ini merupakan fungsi instrumen zakat yang lebih dikenal secara umum. Berdasarkan prinsip ini distribusi pendapatan dari masyarakat dengan harta di atas nisab kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, dalam hal ini masyarakat yang memiliki harta di bawah nisab, dapat tercipta dengan meningkatnya daya beli masyarakat miskin akibat zakat yang disalurkan dapat digunakan untuk konsumsi, maka kesempatan untuk berusaha dan bekerja secara produktif juga akan tercapai. 3. Bertransaksi produktif dan berbagi hasil. Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dan risiko. Peniadaan riba juga dapat memperbesar wilayah kelayakan investasi menjadi lebih optimal. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh pasar, semakin banyak aliran produksi, distribusi, dan konsumsi yang terjadi. 4. Transaksi keuangan terkait erat sektor real. Ekonomi syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi di sektor real. Sektor keuangan ada untuk memfasilitasi sektor real, seperti ungkapan money follow the trade dan tidak sebaliknya. Sektor real ini dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak roda perekonomian yang nyata dari suatu bangsa dengan menghasilkan barang dan jasa yang beredar dalam masyarakat. 5. Partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Sesuai dengan nilai ekonomi Islam yakni pencapaian tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama. Pengelolaan dan implementasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara optimal, misalnya, dapat memberikan dampak positif berantai bagi perekonomian. Ini kemudian berimbas pada peningkatan produksi, dan juga pasokan bahan baku. Pada akhirnya, produsen dan pemasok bahan baku akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. 6. Bertransaksi atas kerja sama dan keadilan. Pada saat beliau mengatur perdagangan yang berlangsung di pasar Madinah yang esensinya masih terus berlaku dan dapat diterapkan pada saat sekarang. Aturan transaksi pasar di Madinah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Campur tangan dalam proses penawaran sebelum berada di pasar tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu kepentingan awal penjual maupun pembeli. Menaati kontrak dan menyampaikan kebenaran informasi merupakan suatu yang sakral. Kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum ditegakkan untuk menjaga kepatuhan atas aturan maupun kontrak. Sekian dari kami, terima kasih banyak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.